suruh absen 28 mau mempresentasikan tugas saya tentang materi hakikat ilmu kimia. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis, atau bisa juga disebut proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Langkah-langkah metode ilmiah: 1. Merumuskan masalah. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Mengumpulkan data. 4. Menguji hipotesis. 5. Merumuskan kesimpulan. Hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Pengertian kimia. Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Manfaat mempelajari ilmu kimia. 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. 4. Mengetahui perubahan suatu zat atau reaksi kimia. 5. Dapat meningkatkan pengetahuan pada bidang-bidang ilmu lain. 6. Dapat mengetahui tentang gejala-gejala alam, sifat-sifat, susunan, dan perubahan suatu materi. Cabang-cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu kimia analitik, yaitu analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. 2. Biokimia. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. 3. Kimia anorganik. Kimia anorganik mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. 4. Kimia organik. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. 5. Kimia fisik. Kimia fisik mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan proses tersebut. 6. Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran teori dasar, biasanya dalam matematika atau fisika. 7. Kimia nuklir. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Peran kimia dalam kehidupan. 1. Pada bidang pertanian, contohnya pupuk untuk menyuburkan tanaman dan pestisida untuk membasmi hama dan penyakit. 2. Pada bidang biologi, contohnya proses fotosintesis, proses metabolisme pada tubuh. 3. Pada bidang industri, contohnya membuat cat, semen, plastik, dan kain sintetis, serta panduan logam. 4. Pada bidang geologi, contohnya penemuan komposisi berbagai biji logam dan batuan. 5. Pada bidang ilmu sosial, contohnya masalah hukum, masalah ekonomi, dan pada lingkungan hidup. 6. Pada bidang kedokteran, contohnya pada cuci darah dan uji kesehatan laboratorium. 7. Pada bidang farmasi, contohnya membuat obat-obatan dari bahan kimia. 8. Pada makanan, contohnya pengawet makanan, pewarna makanan, dan penyedap rasa. 9. Pada bahan rumah tangga, contohnya deterjen dan sabun. Selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium, yaitu persiapan kerja di laboratorium. 1. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 2. Menggunakan peralatan kerja, yaitu kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. Selanjutnya, dilarang makan, minum, dan merokok. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama sehabis praktikum. Adapun berbagai gambar simbol bahaya. Yang pertama seperti gambar di atas, yang artinya simbol eksplosif.
Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang mudah meledak. Simbolnya sendiri bergambar bom yang meledak. Simbol bahaya yang kedua yaitu simbol mudah terbakar. Bahan kimia yang mudah terbakar dapat bereaksi hanya dengan kontak singkat dengan sumber pemicunya, dengan titik nyala yang sangat rendah, atau dengan gas yang sangat mudah terbakar jika terkena air. Simbol bahaya yang ketiga yaitu simbol oksidasi atau oxidizing. Ini menunjukkan bahan kimia dan preparat yang bereaksi secara eksotermis dengan bahan kimia lain. Simbolnya ditunjukkan dengan nyala api di atas lingkaran. Simbol yang keempat yaitu simbol gas di bawah tekanan. Ini menunjukkan adanya gas yang disimpan di bawah tekanan. Simbolnya ditunjukkan dengan gambar tabung gas. Yang kelima yaitu simbol korosif. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup saat terjadi kontak. Simbolnya digambarkan dengan material korosi dan kulit tangan. Simbol bahaya yang keenam yaitu simbol beracun atau toksik. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang pada level rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan. Simbolnya sendiri digambarkan dengan tengkorak dan tulang. Simbol bahaya yang ketujuh yaitu simbol bahaya bagi kesehatan. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan kimia dapat merusak kesehatan. Simbolnya sendiri berupa tanda seru. Simbol bahaya yang ke-8 yaitu simbol bahaya kesehatan serius. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan jangka panjang pada kesehatan. Simbolnya digambarkan dengan seseorang yang mengalami kerusakan. Simbol bahaya yang terakhir yaitu simbol bahaya bagi lingkungan. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan kimia yang dapat menimbulkan bahaya langsung atau tidak langsung bagi satu atau lebih komponen lingkungan. Simbolnya digambarkan dengan pohon dan ikan yang mati. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.